الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hikmatal muhtaramin, ayyuhal ulama wal habaib al-aizza al-ajilla, yang ulun hormati segenap para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para asatidz. Wa nakhusu bidzikri kepada beliau Fadilatul Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Segaf, kepada beliau Al-Habib Nuh Bahashim, Al-Habib Fauzi Bahashim, Al-Habib Fauzi Bahsin, Tuan Guru Kiai Haji Saifur Rahman, dan guru kita bersama Khadim Majlis Al-Fiqh Fiddin Al-Ustadz Saifur Rahman, beserta para habaib, para guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tidak bisa saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatan, dalam keafiatan, dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur negara, baik sipil, TNI atau Polri, bil khusus kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati Tanah Laut yang memperakarsai acara tabligh akbar di malam hari ini, kepada Bapak Camat, Bapak Kades beserta staf-stafnya ataupun yang mewakili, dan tentunya tak lupa kepada segenap para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, para jamaah Majlis Al-Fiqh Fiddin yang hadir di malam hari ini, yang mudah-mudahan para hadirin dengan keberkahan majelis yang kita hadiri di malam hari ini, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang bahagia, beruntung dunia akhirat, sebagai orang-orang yang mulia dan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini, semua hajat-hajat kita, semua harapan kita, semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Majelis ini, pertemuan ini, perjumpaan ini bisa menjadi sebuah muqaddimah, sebuah permulaan dari majelis-majelis agung selanjutnya, dari majelis-majelis mulia selanjutnya, yang mana puncaknya insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama dikaruniai sebuah perjumpaan agung bersama para orang tua kita, para ulama kita, para guru kita, para habaib kita, bersama
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para hadirin, puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah berikan kita sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Allah hadirkan kita di satu tempat yang sangat mulia, di satu acara yang sangat mulia. Allah dudukkan kita dengan orang-orang mulia, para ulama dan para habaib kita. Ini mengingatkan kita kepada satu kata-kata hikmah yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Beliau menyampaikan, idza aratta an ta'rifa qadraka indallah, jika kamu ingin mengetahui kadarmu, hargamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, fanzur fi madza yuqimuka, lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu. Guru kami, guru Ustadz Saifur Rahman dan guru para habaib yang hadir, yaitu Sayyidil Habib Umar bin Hafidh hafizahullahu ta'ala, beliau ketika mensyarahi hikmah ini mensyarahi dengan menambahkan kalimat wa bimadza yushghiluka wa biman yujlisuka, dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala menyibukkan dirimu dan dengan siapa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dirimu. Maka alhamdulillah di malam hari ini Allah tempatkan kita, Allah posisikan kita di satu majelis yang sangat mulia, di satu tempat yang sangat mulia, dan Allah sibukkan kita para bapak-bapak, ibu-ibu mulai sejak tadi sampai sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, dengan amal-amal yang mulia. Alhamdulillah. Sebagian ulama menyampaikan aqallu barakatil majalis alla na'siyallaha ta'ala fiha, bahwa berkah majelis yang paling sedikit yang akan kita dapatkan adalah minimal dalam majelis kita ini terjaga, anggota badan kita terjaga, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang di luar sana, andaikan tidak menghadiri majelis-majelis mulia seperti ini, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan tidak hadir di majelis malam ini, kira-kira di rumah sibuk pegang Quran apa sibuk pegang HP? Kalau pegang HP, ya, yang dibaca di HP itu Al-Quran apa berita TikTok? Yang dilihat di TikTok itu pengajian apa gosip-gosip artis? Nah, ini maka alhamdulillah, betul ibu-ibu, andaikan di malam hari ini kita tidak sibuk hadir majelis, mungkin kita akan disibukkan dengan hal-hal yang lain. Sibuk TikTokan, YouTubean, sibuk membicarakan kehidupan rumah tangga artis. Ini kan yang lagi viral akhir-akhir ini, ya kan? Ketika akhir-akhir ini, masya Allah, seakan-akan batasan privasi itu bapak-bapak, ibu-ibu semakin buram. Mana yang boleh dibicarakan, mana yang tidak, mana yang boleh dibahas, mana yang tidak. Sekarang kehidupan rumah tangga orang lain seakan-akan menjadi camilan yang sangat renyah untuk dinikmati. Maka hati-hati ibu-ibu, siapapun itu, artis bukan artis, kita ini tidak boleh menyebarkan aib orang lain. Kita ini tidak boleh membicarakan rahasia rumah tangga orang lain.
Itu yang disampaikan oleh imam madhab kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam satu syairnya beliau menyampaikan, idza rumta antahya saliman minar rada wa dinuka mawfurun wa irduka sayyinu lisanuka la tadhkur bihi auratamri'in fakulluka auratun walinnasi alsunu wa aynaka an abdat ilaika ma'ayiba fasunha wa kul ya ainu linnasi a'yunu. Fahimtum? Kata Imam Syafi'i, beliau menyampaikan, para hadirin, idza rumta antahya sa'idan minar rada, jika kamu ingin hidup selamat dari segala keburukan, wa dinuka maufurun, agamamu sempurna, tidak ada cacatnya, wa irduka sayyinu, privasimu aman, harga dirimu terjaga. Maka apa pesan beliau? Lisanuka la tadhkur bihi auratamri'in, lisanmu jangan sampai membicarakan rahasia buruk orang lain. Fakulluka auratun, karena apa? Kamu itu mulai ujung kaki sampai ujung kepala, ya, mulai ujung kepala sampai ujung kaki, kamu ini pian ini penuh dengan dosa, penuh dengan keburukan. Walin nasi al-sunu, manusia juga mempunyai lisan. Sebagaimana kita bisa suka atau mungkin ya waliyadzubillah membicarakan keburukan orang lain, orang-orang juga bisa membicarakan keburukan kita. Wa aynaka in abdat ilaika ma'ayiba, dua matamu jika menampakkan kepada dirimu kesalahan-kesalahan orang lain, aib-aib orang lain, fasunha, maka jagalah kedua matamu. Wa kul ya ainu linnasi a'yunu, maka katakanlah kepada matamu, wahai mata, jagalah sikapmu, jagalah adabmu, karena apa? Orang lain juga mempunyai mata yang sama. Ini membicarakan aib orang lain itu ibu-ibu tidak boleh, hukumnya haram. Apalagi yang dibicarakan, yang digosipin suaminya sendiri. Ada nggak ibu-ibu yang suka menggosipin suaminya sendiri? Masya Allah banyak katanya Bapak. Ada satu hadis, Bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya baca dalam kitab Said Muhammad Al-Maliki Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Memang dalam hadis tidak pernah disebutkan Rasulullah mengatakan wat tiktoku atau wal youtubu, tidak ada. Tapi ada beberapa hadis yang jika kita baca itu seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan nanti di akhir zaman akan ada satu fenomena yang namanya sosial media. Contoh dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, inni la abghadul mar'ata, saya tidak menyukai seorang wanita, seorang istri. Nah, ini dengerin ibu-ibu ya, bebinian, betul bebinian. Nah, bebinian pian berantakan, berantakan, berataan, didengarkan. Apa kata Rasulullah? Ya, mohon dimaklumi baru belajar bahasa Banjar. Innil abghadul mar'ata, saya tidak menyukai seorang wanita yang seperti apa sifatnya? Takhruju min baitiha tajurru dzailaha tashku zaujaha. Wanita kalau keluar rumah, ibu-ibu berkumpul dengan sesama ibu-ibunya seperti di malam hari ini, apa yang dia lakukan? Tashku zaujaha, curhat suaminya sendiri, ngegosipin suaminya sendiri. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kita ini, masa HP, zaman sosmed, semakin banyak terjadi. Mengapa? Kalau dulu para wanita soleha, wanita soleha itu saya mau tanya ibu-ibu, pernah bertengkar dengan suaminya atau tidak? Pernah, wajar. Namanya juga rumah tangga. Tapi wanita soleha zaman dahulu kalau dia tengkar sama suaminya, ada konflik dengan suaminya, dia nangis, hatinya kesal, apa yang dia lakukan?
lari ibu-ibu. Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Dia pergi ke kamar mandi, ambil wudhu, ambil tasbih, baca zikir, baca doa, baca sholawat, akhirnya hatinya damai, tentram. Ya, itu solusinya. Ya. Tapi banyak para wanita di zaman sekarang, ibu-ibu di zaman sekarang, alhamdulillah bukan ibu-ibu yang di sini, tapi di luar sana, jauh di sana. Kalau tengkar sama suami, dia nangis, sebel, marah. Apa yang dia lakukan bukan ngambil wudhu, Bu, tapi ngambil HP. Ngapain kira-kira? Update status. Alhamdulillah di sini kada ada nggih. Alhamdulillah. Update status, Pak, dia langsung tulis di story WhatsApp-nya. Nggih. Mengapa engkau selalu menyakiti perasaanku, katanya. Iya. Sampai kapan aku akan menderita seperti ini, katanya. Pret, nggih. Ada yang seperti itu ibu-ibu? Nggak ada ya, alhamdulillah. Oh, itu. Ya makanya hati-hati ya. Kita ini kalau kata Imam Syafi'i, nafsuka illam tushghilha bil khairi syaghalatka bisyarri. Nafsumu ini kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, otomatis akan menyibukkan kamu dengan keburukan. Alhamdulillah, maka di malam hari ini, di majelis yang mulia ini, kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang mulia, dengan amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa biman yujlisuka, dan alhamdulillah di malam hari ini Allah dudukkan kita para hadirin dengan orang-orang, sosok-sosok yang melihatnya saja membuat hati kita damai, membuat hati kita tentram. Yang disampaikan oleh Habib Ibrahim As-Segaf tadi, kalam dari Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, musahabatur rijali dzawil wafa'i naimul khuldi fi daril fana'i. Berkumpulnya kita dengan para orang-orang soleh, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah naimul khuldi fi daril fana'i, kenikmatan surgawi dalam kehidupan duniawi. Mengapa beliau mengatakan bahwa berkumpul dengan orang-orang soleh, para ulama, para habaib itu adalah nikmat surgawi? Bahkan dalam hadis yang lain, ya, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, menegaskan bahwa tempat manapun yang di situ dilaksanakan majelis ilmu, hilakuz zikri, kata Rasulullah, tempat itu bukanlah bagian dari dunia yang fana. Disebut oleh Rasulullah tempat itu adalah riyadul jannah, taman surga yang ada di dunia. Mengapa Rasulullah menyebut majelis seperti Al-Fiqhu Fiddin ini sebagai taman surga? Kata para ulama, lima tanzilu fihi minas sakinah wal waqar. Karena dalam majelis-majelis ini kita merasakan ketenangan, kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketentraman. Ini adalah majelis yang diisi oleh orang-orang yang dalam sabda Rasulullah disebutkan, humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang siapapun yang duduk bersama mereka, mereka tidak akan pernah celaka. Ini guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullah ta'ala, ketika Sidin menyebutkan hadis ini, beliau kemudian menyebutkan satu kisah dari seorang ulama di Hadramut pada waktu itu yang sangat terkenal, namanya Syekh Abdullah ibn Sumer. Ini seorang yang alim, faqih, luar biasa, termasuk dari 7 ulama paling alim di Hadramut pada waktu itu yang semuanya bernama Abdullah. Al-Abadilah As-Sab'ah. Ada Abdullah bin Husain bin Tahir, Abdullah bin Umar bin Yahya, Abdullah bin Husain bil Faqih, Abdullah bin Ahmad Basaudan, dan salah satunya adalah Syekh Abdullah ibn Sumer. Dulu si Abdullah bin Sumer ini, bapak-bapak, ibu-ibu, punya tetangga yang ahli maksiat. Profesinya sehari-hari adalah rentenir,
Ya, tahu rentenir ibu-ibu? Bahasa Banjarnya apa rentenir itu? Sama aja. Rentenir ngutangin 100.000 dengan syarat dibayar 120.000. Ya, ada yang seperti itu? Tidak ada. Alhamdulillah. Sekarang banyak bapak-bapak, ibu-ibu ya, praktek-praktek jual beli itu khususnya di aplikasi-aplikasi online yang mungkin kita tidak sadar itu bisa masuk dalam riba prakteknya. Oke. Satu contoh sekarang mungkin di aplikasi kalau kita mau beli HP bagus, HP iPhone terbaru mungkin harganya anggap saja 20 juta. Meskipun uang kita tidak cukup, tapi aplikasi menawarkan boleh kamu cicil selama 20 bulan. Nah, seharusnya kalau menyicil 20 juta selama 20 bulan, setiap bulan kita bayar berapa juta? 1 juta, betul? Tapi kenyataannya apakah seperti itu? Apakah kenyataannya kita bayar 1 juta setiap bulan? Tidak. Itu dengan syarat bayarnya 1 bulan 1.200.000 atau mungkin 1.300.000. Apa itu namanya? Pay later. Ya. Ada yang pernah pakai itu pay later? Itu kira-kira riba atau tidak, Habib Ibrahim? Masuk riba atau tidak, Habib? Nah, itu tanyakan sama beliau, ya. Hati-hati, makanya kita harus punya ilmu, ya, agar kita tidak jatuh dalam hal yang diharamkan Allah tanpa kita sadari. Nah, ini Syekh Abdullah bin Sumer punya tetangga ahli maksiat, tukang makan riba, ngutangi orang dengan syarat harus mengembalikan dengan bunga. Suatu ketika anaknya datang kepada beliau, wahai Syekh, ini Abah Ulun sekarang sakit keras, mengutus Ulun datang ke pian untuk datang ke rumah. Sampai ke rumah ternyata abahnya memang sakit keras. Dan orang yang ahli maksiat ini, rentenir ini berkata, wahai Syekh, engkau tahu saya ini orang ahli maksiat, tapi saya ini ingin sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kira-kira Allah masih memberikan saya kesempatan untuk bertaubat? Nah, kata Syekh Abdullah, siapa yang bisa menghalangi kamu dari pintu taubat Allah? Pintu taubat masih terbuka lebar sebanyak apapun maksiat kamu. Tapi kata beliau, karena kemaksiatan kamu ini berkaitan dengan hakul adami, kamu selama ini mengambil harta-harta orang-orang dengan cara yang tidak benar, maka syaratnya kembalikan harta-harta itu kepada para pemiliknya. Jika kamu ingin taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dilakukan, ya, syaratnya itu dilakukan, barang-barang itu, bunga-bunga itu dikembalikan kepada para pemiliknya. Beberapa hari kemudian anaknya datang lagi. Wahai Syekh, ini abah saya sekarang, bapak saya sekarang sedang sakaratul maut. Jika berkenan Syekh, kami harap datang ke rumah untuk mentalkin abah kami, ayah kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Datanglah Syekh Abdullah ke rumahnya. Nah, ketika sampai di rumah, sebelum ditalkin, sebelum dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid, orang ini mengucapkan dengan lancarnya kalimat itu la ilaha illallah. Setelah itu dia meninggal dunia tanpa dituntun. Akhirnya Syekh Abdullah ini kaget dan bertanya-tanya, kok bisa saya punya tetangga ini seorang ahli maksiat, ya, seorang rentenir, punya akhir hayat yang begitu indah, sangat luar biasa husnul khotimahnya. Suatu ketika Syekh Abdullah ini bertamu kepada seorang wali, seorang ulama besar di waktu itu, yaitu Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Beliau menceritakan, wahai Habib, saya ini punya tetangga yang kisahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Habib Hasan bin Saleh mengatakan, oh, saya tidak heran tetangga kamu itu bisa husnul khotimah seperti itu. Tetangga kamu itu
pernah mendapatkan sepercik dari hujan rahmat Allah yang turun di majelis saya. Bagaimana ceritanya? Ternyata orang ini, para hadirin, suatu ketika pernah pergi dari rumahnya ke rumah tetangganya. Untuk apa? Untuk menagih hutang. Nah, tetangganya ini, tetangga Sidin ini, karena tahu hutangnya akan ditagih, kabur hadir pengajiannya Habib Hasan bin Soleh. Hadir majelisnya Habib Hasan bin Soleh. Ditanya, ada istrinya di rumah, mana suami kamu? Oh, hadir pengajian. Oh, kok tumben hadir pengajian? Kok tumben hadir majelisan? Padahal selama ini nggak pernah hadir. Tahu ini bakal ditagih hutangnya. Ini orang ini, rentenir ini datang ke majelisnya Habib Hasan bin Soleh di masjid. Dia lihat, tetangganya ini yang mau ditagih hutangnya ada di soft pertama. Khusuk nunduk-nunduk di soft pertama. Rentenir ini bilang dalam hatinya, kamu kira kalau gini nggak akan aku tagih hutangmu? Aku tunggu sampai akhir majelis, katanya. Akhirnya rentenir ini duduk di luar masjid. Bukan untuk hadir pengajian, apa? Untuk menunggu orang ini, tetangganya ini mau ditagih hutangnya. Kata Habib Hasan Al-Bahar, pada waktu itu hujan rahmat yang turun di majelis saya sedang turun dengan begitu derasnya. Nah, orang ini, tetangga kamu ini, mendapatkan sepercik dari hujan rahmat Allah yang turun di majelis saya. Itu yang membuat dia wafat ala husnil khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.